Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Isrodin. Pada video yang ketiga kali ini saya akan sampaikan layanan konseling kelompok. Dan pada layanan ini saya menggunakan pendekatan konseling realitas dengan menggunakan teknik WDEP atau sering kita sebut One Doing Evaluation and Planning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah datang ya di ruang konseling. Terima kasih sudah hadir di ruang ini. Sebelum kita mulai, ada yang bisa pimpin doa? Ya Pak, Oh ya, silakan Zahir. sebelum kita mulai konseling ini, kita doa dulu. Doa dimulai. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Zahir. Segar-segar nih wajahnya nih. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, akrab kan ya? Ya, alhamdulillah. Sasrama. Iya. Sekelas juga nggak? Saya sekelas. Kelas. Oh. Saya beda sendiri. Oh, beda sendiri. Iya. Tapi akrab kan bukan berarti nggak akrab. Iya. Tapi masa nggak akrab? Iya, emang batal sendiri. Kita jadi kumpul di sini. Saya minta kalian untuk datang itu untuk melaksanakan konseling kelompok. Ya, konseling kelompok itu agak sedikit berbeda dengan layanan yang lainnya, yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang biasa di kelas itu bimbingan klasikal namanya. Kalau yang kelompoknya agak besar, terus komunikasinya juga ada materi yang disampaikan, biasanya itu namanya bimbingan kelompok. Kalau ini namanya konseling kelompok. Konseling kelompok lebih kepada permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi, kemudian kalian menyampaikan kepada saya. Begitu. Ngerti ya? Nggak usah khawatir juga. Katakan di benak kalian ada pikiran begini, Pak, kata Bapak tadi konseling kelompok, saya nanti mengungkapkan masalah saya. Terus nanti Bapak cerita-cerita lagi gitu. Kira-kira ada kebayang begitu nggak? Iya. Nah, begitu kan? Iya. Tapi tenang aja, guru BK atau konselor itu punya aturan, punya kode etik namanya. Kode etik itu hal mendasar yang harus dipatuhi oleh konselor. Salah satunya adalah menjaga asas kerahasiaan. Tahu artinya asas kerahasiaan? Menjaga aib orangnya. Aib orangnya, ini bukan aib kali ya. Masalah di orangnya. masalah personal. Ya. Masalah personal, masalah pribadi gitu ya. Jadi lebih kepada yang kalian ungkapkan saja semuanya. Insya Allah saya sudah berjanji juga akan taat, dan aturan juga saya juga diawasi oleh para sekolah. Ada juga asosiasi bimbingan konseling Indonesia dan seterusnya, yang memang mewajibkan seorang guru BK harus mampu menjaga setiap keterangan ataupun informasi yang disampaikan konseling kalian. Jadi aman ya? Aman. Percaya ya? Iya, harus percaya dulu gitu, dan bisa kita lanjut gitu loh. Oke, kira-kira tahu nggak kenapa saya minta kalian untuk hadir di ruangan ini? Tahu nggak? Diskusi mungkin. Diskusi, ya diskusi betul. Salah satunya diskusi. Ada lagi? Ya masalah. Ada masalah. Ya, mungkin ada masalah yang baik-baik. Ya. Bisa dua sisi juga. Kadang konseling itu dipanggil juga sama konselor. Konselor itu kalian, konselor itu saya.
Bisa juga konseli itu hadir sendiri. Ya kan biasanya kan juga Kan ada kita punya masalah. iya betul. Kadang juga numpang ngadu juga di ruangan saya kan gitu. Tapi saya senang, jauh sungguh senang, rasa sangat bahagia kalian bisa datang meskipun saya minta kalian untuk hadir. Betul, memang saya melihat ada suatu permasalahan ini berdasarkan informasi yang saya dapat dari guru dan waktu kelas. Tapi saya belum tahu permasalahan detailnya seperti apa, makanya saya perlu tahu, ingin tahu, dan tentunya harapannya nanti kita sama-sama saling cari jalan keluar. Kira-kira dari Juan nggak? Ya, itu. Dari Juan, apa yang mungkin akan kamu sampaikan Juan di sini? Saya kan akhir-akhir ini baru mungkin besar tuh berani. Saya baru kepingin jadi wakil atau OSIS kan. Wah, yang wakil ya. Wakil banget sih. Wakil kan. Ya, which means ini kan karena baru banget masuk, jadi ya banyak hal yang harus diurus. Ya saya, gua, kabinet-kabinetnya, gitu. jalin relasi juga sama pembina, sama ketua sekolah, sama kepala sekolah, bikin program kerja. Jadi pembagian waktunya itu hektik kepala saya. Pusing. Oh, banyak banget berarti urusannya gitu ya. Pas jadi wakil. Wakil, baru-baru juga baru keterima di komunitas santri berbicara. Oh, Jadi komunitas santri berbicara kontra. Oh, namanya kontra. Kontra. Disingkat jadi kontra ya. Iya. Itu bisa dijelaskan apa bentuk kegiatan dari kontra? Memfasilitasi mereka-mereka yang mau belajar ngomong di depan. Oh gitu. Bagus, kayak semacam public speaking gitu ya. Sekali. Berarti Juan termasuk salah satu mentor gitu atau peserta? Siapa Peserta, oh, masih terima peserta. juga. Oh, baru diterima. Pertemuannya juga lumayan intens, jadi suka bingung bagi waktu jadwalnya sama akademik, sama tahfiz, sama OSIS juga. Oh gitu. Jadi sekarang permasalahan yang Juan hadapi itu bingung membagi waktu karena padatnya kegiatan itu ya. Ya. Oh padat. Oke. Kalau ada lagi mungkin Udah kayaknya itu. Masalah waktu aja sebenarnya. lebih ke situ ya. Lebih ke pembagian manajemen waktu. Oh. Oke Juan. Apa Wak? Ini tampang-tampang optimis. Impian ya. Impian saya sebenarnya mau masuk ini kan PTN favorit, terus ngambil HI, hubungan internasional. Oh, hubungan internasional. Di sana juga ntar jadi ketua BEM di PTN itu. Masya Allah. Pengen jadi ketua BEM, prodinya HI, perguruan tinggi negeri. Ya. Masya Allah. Ini masa banget. Plannya udah jauh banget. Kenapa pengen ke HI kemudian pengen ke PTN? Harapan kamu nanti di ujungnya pengen jadi apa? Kan udah HI udah BEM itu kan udah sebenarnya mau selain belajar pasti banyak pengalaman di situ pasti banget banyak pengalaman di organisasinya juga pasti bakal banyak pengalaman, bakal dapat banyak relasi. Ya, sebenarnya kunci di relasinya itu. Oh gitu. Bisa kenal banyak orang, bisa networking gimana? Jadi networking. Bahasanya keren ya. Gimana ada bahasa ya? Emang calon-calon diplomat ya. Oke, Juan, Raka, sama Zahir. Itu kan tadi harapan kalian. Sekarang saya pengen tahu, biasanya kalau harapan kemudian impian itu kan suatu tujuan. Tujuan bagaimana nanti kita ke depan. Sedangkan kita sekarang berada di sini, kalian masih SMP. Otomatis tujuan itu kan masih jauh. Kalian akan melewati banyak perjalanan panjang. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan? Langkah-langkah yang sudah kalian lakukan untuk mencapai tujuan besar tadi, yang masing-masing ya. Dari tujuan ke tujuan untuk mencapai impian itu. Ya dengan kemarin kan
menuju ke sana. Masya Allah. Step dasarnya. Dasarnya. Oke, setelah DKS. ditopang dengan ikut kontra yang tadi, yang public speaking. Buat internasional kan erat banget sama diplomasi sama berbicara. Betul. Itu apa pun sama. Betul. Komunikasi. Jadi Jadi sekarang melalui kontrak Juan berlatih komunikasi. Nah, sebagai evaluasi sedikit tadi mungkin masukan dari saya juga, alangkah baiknya kalau tujuan yang tadi sangat bagus, tujuan mulia, tujuan besar hebat dari kalian semua itu mulai direncanakan, mulai ada planning yang mendekati. Jangan jauh-jauh, kalau Juan bilang tadi, waduh masih jauh Pak, saya masih di dasar kayaknya nih. Nah, kita lebih jauh lagi, azam, ayo semua, Juan, kemudian Zahir, cari tahu cara apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu. Terakhir dari saya, mungkin yang bisa saya bantu saran untuk kalian, saya punya satu format itu semacam acuan untuk membuat sebuah rencana untuk mencapai tujuan kalian. Nah, format tersebut insya Allah sudah step by step kok. Ada yang sudah pernah mengerti istilah konsep saya misi ya, formatnya saya kasih ya, saya sudah siapkan. Dan terima kasih saya. Yang ketiga, buat Juan, pulpen juga udah saya kasih, lengkap. akan ini buat Zahir. Paham? Apa? Oke, kalau begitu mungkin kita cukupkan ya untuk tayangan kali ini. Sebagai penutup, mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan dari hasil aktivitas kegiatan ini. Jual yang nama kontraknya. Saya andalkan pada Juan. Tujuan apa tujuan kesimpulan dari kegiatan kita lakukan ini? Jadi kita tadi membahas, sebenarnya kalau mau ditarik garis merahnya mungkin menurut saya ini ngomongin tentang cita-cita dan cara untuk menggapainya. Dan terima kasih banyak Juan, Raka dan Zahir. Kita mungkin tutup dengan doa ya seperti tadi. Ada yang memberikan ya? Udah? Aku ya. Udah. Ya udah. Saya Baik. sebelum mari kita tutup doa agenda konseling ini dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Terima kasih Zahir, terima kasih semuanya. Tetap semangat dan optimis untuk menggapai tujuan kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.